Selamat malam dan selamat datang di dalam Oase, sebuah momen untuk setiap dari kita mendapatkan rest dan mengalami refresh, kebaharuan di dalam keseharian kita. Oase hari ini memasuki episode yang ke-258. Bapak Ibu, pernahkah engkau merasa sedih tanpa tahu alasan pastinya? Tidak ada kejadian yang besar, tidak ada bencana, tidak ada kegagalan besar, tetapi tetap saja ada kehampaan. Ada hari-hari di mana kita bangun pagi dan kita merasakan kedataran. Doa terasa kering, kehidupan berjalan seperti biasa, tetapi di dalam hati kita tahu ada yang tidak utuh. Kita hidup di dalam dunia yang mendorong kita untuk cepat pulih, cepat produktif, cepat baik-baik saja. Tetapi Alkitab justru menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan tidak terburu-buru. Ia hadir di dalam kekosongan, ia datang bukan hanya sebagai jawaban, tetapi sebagai penghibur. Bukan untuk menyelesaikan masalah kita, tetapi untuk menenangkan jiwa kita. Bapak Ibu, di tengah-tengah keheningan, Allah mengerti bahwa kita tidak sanggup berkata apa-apa. Maka dari itu, marilah kita membuka hati pada satu kemungkinan sederhana, yaitu di balik segala kegelisahan, di balik segala sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, Tuhan sedang hadir, bukan untuk menjawab, tetapi untuk memeluk kita. Mari Bapak Ibu malam ini, kita datang kepada Allah yang rindu memeluk kita. Mari kita mengambil waktu berdiam sejenak di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur karena Allah adalah Allah yang terus bersama dengan kami dan terus mau memeluk kami, ada bagi kami. Malam ini biarlah Engkau memeluk kami lagi dan menenangkan jiwa kami yang sedang tidak baik-baik saja. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, teman-teman Bapak Ibu sekalian.
Kita sudah sampai ke Oase episode ke-257 yang malam ini akan mempercakapkan consolation. Arti sederhana dari consolation adalah penghiburan. Namun yang dimaksudkan di sini bukanlah penghiburan dalam artian sebuah hiburan psikologis supaya sejenak kita senang dan melupakan kesulitan. Kalau yang seperti ini namanya bukan consolation tapi amusement. Amusement atau hiburan lebih bersifat mengalihkan perhatian dari kesulitan hidup sementara atau semacam stimulus eksternal, ya. Bisa berupa film, musik, konser barangkali, atau stand-up comedy, atau kegiatan-kegiatan yang membangkitkan sensasi untuk mengatasi sejenak, sementara kekalutan pikiran dan perasaan kita terhadap persoalan yang sedang dihadapi. Nah, consolation bukan seperti itu. Teman-teman, malam ini saya memilih Mazmur 94. Mazmur 94 adalah seruan dari orang yang mengalami ketidakadilan, mengalami kesulitan, bahkan keadilan yang berlarut-larut, sehingga muncul pertanyaan berupa rintihan, keluhan, sampai berapa lama lagi ini akan berlangsung. Dan mereka bukan hanya berseru tentang ketidakadilan, namun mereka juga berseru kepada Tuhan, kepada Allah sebagai hakim yang adil dalam seruan doa. Allah yang melihat penderitaan umatnya, yang melihat ketidakadilan, dan yang peduli dan akan bertindak terhadap ketidakadilan yang sedang terjadi. Jadi Mazmur ini penuh dengan jeritan ketidakadilan dan pengakuan bahwa percaya kepada pemeliharaan Tuhan dan kerinduan akan penghiburan yang sejati. Sehingga di bagian ayat 19 Mazmur 94 berkata seperti ini, ketika banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkanmu. When the cares of my heart are many, your consolation cheer my soul. Consolation. NIV menulis seperti itu. Jadi consolation ini lebih dari sekedar memberikan rasa aman, rasa nyaman, rasa senang, rasa lega. Tapi juga dia membangun kembali semangat baru. Nah, sehingga versi The Message menerjemahkan ayat 19 seperti ini. You calm me down and cheer me up. Calm me down and cheer me up. Menenangkan aku dan membangun kembali, membangkitkan kembali kegairahanku. Saudara-saudara, sejak manusia dilahirkan, ada satu hal yang pasti dan selalu dan sering menghantui perjalanan kehidupan manusia. Itu adalah masalah. Persepsi default yang ada pada manusia adalah manusia itu hidupnya tidak pernah lepas dari masalah. Masalah apapun sangat mungkin terjadi pada siapapun pada manusia. Manusia bisa miskin, bisa sakit, bisa mengalami berbagai macam gangguan hidup, gangguan di rumah, gangguan jiwa, gangguan masalah macam-macam. Persoalannya menjadi tidak mudah ketika masalah itu sering datang tiba-tiba dan tidak disangka-sangka. Dan di saat yang kita tidak siap sama sekali, kecelakaan misalnya, atau bahkan kematian. Walaupun manusia berusaha menyadarkan diri bahwa kita ini memang hidup berdampingan dengan masalah, namun sesungguhnya manusia kita tidak pernah sungguh-sungguh sanggup menghadapinya, apalagi memecahkan dan mengatasinya. Maka tidak heran orientasi hidup manusia, hidup kita ini sering berfokus di sekitar masalah itu sendiri. Misalnya, bagaimana kita mempersiapkan diri apabila masalah itu tiba-tiba datang. Lalu ketika masalah itu datang, orientasi pertama kita adalah sedapat mungkin kita segera mencari pemecahan masalah itu. Problem solving orientation.
Dan bila masalah itu tidak dipecahkan, maka kita mulai mencari hiburan lain supaya bisa sejenak melupakan masalah itu. Dan kalau kita sedang tidak ada masalah, maka orientasinya adalah berusaha kita menghindar, mencari cara supaya jangan sampai masalah itu datang. Tapi jarang di antara manusia yang sadar sepenuhnya bahwa masalah itu tidak mungkin absen atau exit dari kehidupan manusia. Yang ada adalah masalah itu selalu present dan selalu eksis di sana. Nah, sampai disitulah kita sampai kepada consolation yang menjadi bahasan kita malam ini. Consolation itu sendiri berasal dari akar kata con yang artinya bersama dengan dan solari yang artinya menenangkan, memberi kelegaan, menghibur. Dan sebenarnya itulah Injil, kabar baik. Injil hadir pertama-tama dipersepsi bukan sebagai pemecah atau penyelesai masalah. Tapi Injil menghadirkan Kristus di tengah-tengah masalah. Kristus itulah yang menghadirkan kelegaan. Masih ingat kalimat Yesus di Matius 11:28, "Aku ini akan memberikan kelegaan kepadamu." Di tengah-tengah masalah, Kristus hadir adalah untuk pemberi kelegaan, saudara-saudara, kepada kita yang berbeban berat, penuh masalah, dan letih lesu. Jadi kelegaan, terjemahan lain dari consolation, dianugerahkan Allah bukan sebagai sebuah objek material yang ditransfer masuk ke dalam hidup kita sehingga kita lega. Namun consolation itu adalah subjek penghibur itu sendiri. Dialah Allah Roh Kudus. Seperti yang dijanjikan di Yohanes 14. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus Bapa dalam namaku. Jadi Allah Roh Kudus bukan hanya memberikan dan menyediakan consolation, namun dia adalah the comforter, the consolator, sang penghibur itu sendiri. Kata asli yang digunakan untuk Roh Kudus adalah parakletos. Dalam bahasa Yunani kata parakletos itu bisa diterjemahkan sebagai counselor, comforter, penyedia consolation. Consolation juga dikenal di dalam tradisi spiritual exercise Ignatian. Bahkan dalam tradisi Ignatian, consolation dikenal sebagai konsep dasar, konsep kunci yang sangat mendalam. Dia bukan sekedar rasa senang yang dangkal, melainkan ia adalah pengalaman kepada gerakan batin yang menarik dan mendekatkan kita kepada Allah. Jadi kelegaan sejati, penghiburan sejati itu sangat terkait kepada kehadiran Allah dan relasi kita dengan Allah yang hadir. Ya, dari sana kita mengenal kebalikan dari consolation, yaitu desolation. Desolation atau desolation adalah kondisi batin manusia modern yang merasa ada yang salah secara mendasar dan mendalam. Walaupun secara lahiriah dari luar kita terasa baik-baik saja. Kita terlihat wajah kita ya tersenyum. Kita terlihat makmur dan serasa sepertinya tidak ada masalah. Jadi pada manusia persoalannya adalah bukan ada atau tidaknya masalah. Bukan pada terpecahkan atau tidak terpecahkan masalah tersebut. Persoalannya bukan kita bisa mampu menghindar dari masalah atau terhindar dari masalah. Persoalan mendasar adalah apakah kita mengalami consolation atau desolation. Bisa saja manusia itu tidak mengalami masalah, namun ketika di kedalaman batinnya dia ada kegelisahan terus, maka sebenarnya dia mengalami desolation. Walaupun dia tidak sedang mengalami masalah apa-apa. Artinya dia tidak mengalami penghiburan sejati itu. Nah, ini adalah kondisi batin yang hampa, yang murung karena jauh dari Allah. Dia mengalami sebenarnya kegelisahan eksistensial. Sebaliknya, seseorang bisa saja sedang mengalami masalah dan terus-terus mengalami masalah. Mungkin ada keputusasaan, dia mengalami kehilangan, kepedihan. Namun di tengah-tengah situasi itu dia mendapati makna dan dia mendapati ada satu dekapan yang kuat. Itu adalah pekerjaan Allah Roh Kudus di dalam Kristus Yesus.
itu ia mengalami consolation. Dia mengalami penghiburan yang paling esensial. Maka consolation adalah penghiburan spiritual, penghiburan rohani. Ini adalah penghiburan yang transenden, yang menerobos situasi imanen yang dimiliki manusia dan melampaui seluruh dimensi persoalan yang paling pelik yang mungkin dialami manusia. Saudara-saudara, bagaimana bisa consolation memungkinkan manusia yang sudah terkuras habis oleh masalah-masalah tiap hari dan penderitaan tetap bisa bertahan dalam hidup, bahkan setia dalam imannya. Yesaya 43 menulis demikian, kamu yang kuangkat, yang Tuhan angkat sejak dari kandungan dan yang kupikul sejak dari rahim, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai putih rambutmu aku menggendong kau. Aku telah melakukannya dan menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kau. Maka consolation yang seperti ini adalah consolation yang presence, yang hadir. Consolation adalah consolation kehadiran. Kehadiran Allah bukan hanya mengirim materi-materi penghiburan. Kehadiran Allah bukan hanya Allah menyediakan penghiburan itu. Namun di tengah-tengah masalah manusia yang butuh penghiburan, Allah sendiri hadir. Kita memiliki Allah bukan Allah yang tidak tahu penderitaan manusia. Namun Allah yang menderita juga bagi manusia. Jadi ia tidak sekedar menghibur, sekedar dengan kata-kata penghiburan. Ia menghibur dengan dirinya sendiri. Ia menghibur dengan hidupnya. Ia menghibur dengan kehadirannya. Allah yang pernah menderita hadir sebagai penghibur sejati bagi manusia yang sedang menderita. Dialah sang penghibur. He is the comforter. Saudara-saudara, teman-teman, luar biasa. Privilege bagi kita orang percaya. Kita ini manusia biasa, sama memiliki kesulitan dengan orang-orang yang lain, namun di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kesedihan, keputusasaan, tantangan, di tengah-tengah menunggu jawaban, di tengah-tengah penantian yang tak kunjung tiba, kita itu mengalami anugerah consolation, penghiburan dari Allah. Satu kalimat dari khotbah di bukit, Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang berduka cita, yang putus asa, mungkin yang menunggu lama, menanti jawaban, tak kunjung-kunjung dijawab, karena mereka akan dihibur. Consolation. Saudara-saudara, kita tidak sendirian, bukan? Di tengah kita terlalu banyak orang-orang yang membutuhkan penghiburan, yang membutuhkan consolation. Dan itu artinya membutuhkan kehadiran Allah dan kehadiran saudara dan saya yang sudah mengalami consolation, kehadiran Allah. Maukah kita berbagi consolation ini dengan saudara-saudara yang ada di sekitar kita, agar dunia mengalami apa yang dikatakan di dalam 2 Korintus 1 ayat 3. Terpujilah Allah Bapa kita, Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber penghiburan. All praise to God and Father of our Master, Jesus the Messiah, Father of all mercy, God of all healing counsel, God of all comfort. Mari kita mengambil waktu diam di hadapan Tuhan. Mari kita diam bersama dengan Tuhan. Mari kita meluangkan sebuah ruang agar Tuhan yang bersama dengan kita menyatakan kehadirannya, menyatakan penghiburannya untuk kita.
Saya menutup doa dengan satu bagian dari Mazmur 94 itu tadi. Jika bukan Tuhan yang menolong aku, nyaris aku diam di tempat sunyi. Ketika aku berpikir kakiku goyang, maka kasih setiamu, ya Tuhan, menyokong aku. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Amin. Bapak Ibu, pelayanan Oase adalah pelayanan mingguan. Silakan mengikuti Oase melalui YouTube. Bapak Ibu bisa subscribe YouTube channel SMC untuk mendapatkan reminder setiap minggu malam. Demikian pelayanan Oase pada malam ini. Mari kita mengenal Allah lebih dekat hari ini dibandingkan hari kemarin. Tuhan Yesus memberkati. The Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. Amen. 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 The Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. As we receive, we agree. Amen.